Selamat pagi murid-murid. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi. Semangat dong akan mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semangat. Oke, pada hari ini kita akan belajar terkait lingkaran yang meliputi sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan juga luas juling. Pertama-tama, sebelum memasuki ke pembelajaran, Bapak abs lebih dahulu ya. Yang pertama ada Vaughan. Mana Vaughan? Hadir. Hadir, Pak. Kemudian ada Justin. Bibir. Hadir, Mister. Good. Kemudian ada Ika. Hadir. Hadir, Pak. Kemudian ada Giovantos. Hadir. Hadir, Pak. Kemudian ada Sohi. Hadir Sohi. Hadir, Pak. Kemudian ada Aca. Aca hadir. Hadir, Bapak. Kemudian ada Pepe Titit hadir. Hadir. Kemudian ada Hashibika Imofuke hadir. Hadir, Bapak. Kemudian ada Lisa Marban hadir. Pak. Baik, good. Karena semua sudah hadir, kita akan memasuki materi. Tapi sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pembelajaran kali ini diberikan rahmat, kita bisa belajar dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, mari kita bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita masuk ke materi lingkaran sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juling. Pada kali ini kita akan mengenal dan memahami sudut pusat lingkaran, sudut keliling lingkaran, panjang busur lingkaran, dan luas juling lingkaran. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama. Nah, kalau dari murid-murid sebelumnya sudah mempelajari terkait lingkaran kan pada kelas saat sekolah dasar, saat SMP. Nah, ini sebenarnya hanya mengulang beberapa materi saja. Yang pertama ada sudut pusat dan juga sudut keliling. Sudut pusat itu adalah sudut yang terletak pada pusat lingkaran, dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang titik sudutnya berupa tali busur. Nah, dari definisi ini, Bapak harap murid-murid bisa memahami terkait sudut pusat dan sudut keliling lingkaran terkait definisinya. Selanjutnya, ada teorema terkait sudut pusat dan juga sudut keliling lingkaran. Teorema yang pertama katakan bahwa sudut pusat besarnya adalah 2 kali sudut keliling dengan syarat mereka menghadap pada busur lingkaran yang sama. Bisa dilihat pada contoh soal. Sudut AOC dan sudut ABC adalah 2 sudut, yang mana sudut AOC adalah sudut pusat lingkaran dan sudut ABC adalah sudut keliling lingkaran. Berdasarkan teorema yang tadi, jika diketahui sudut AOC sama dengan 70 derajat, maka sudut ABC adalah, bisa dilihat dari penyelesaian, sudut AOC sama dengan 2 kali sudut ABC. ABC sama dengan setengah kali sudut AC atau setengah dari 70, yaitu 35 derajat.
Baik, untuk teorema yang pertama ini apakah dari murid ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ya, lanjut ke teorema yang kedua. Pada teorema yang kedua ini menyatakan bahwa sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama memiliki besar sudut yang sama. Jadi dimanapun letak sudut keliling itu, asal menghadap pada busur yang sama, maka besarnya akan sama. Dapat dilihat pada contoh sudut ACE, sudut ABE, dan sudut ADE menghadap pada busur yang sama, yaitu busur AE. Nah, dari situ kita ketahui bahwa ketika sudut tersebut besarnya sama, yaitu 30 derajat, maka besar sudut ABE plus ADE adalah 30 tambah 30, 60. Lanjut. Nah, teorema yang ketiga, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau sudut kelilingnya itu ada pada diameter lingkaran, itu akan membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi contoh soal misal diketahui panjang AC dan BC berturut-turut 13 cm dan 5 cm. Jika ditanyakan panjang AB, maka kalian harus menggunakan teorema yang sebelumnya pernah kalian pelajari pada kelas-kelas sebelumnya. Masih ingat pada pelajaran SMP ada teorema Pythagoras? Nah, kita bisa cari di sini bahwa karena sudut AC ini adalah sudut yang panjang atau miring, maka AB sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi BC kuadrat, yang menghasilkan AB sama dengan 12. Nah, di sini murid-murid bisa melihat terkait masalah kontekstual. Sampian adalah salah satu bentuk hiasan tradisional di Bali yang sering digunakan dalam upacara keagamaan dan upacara adat. Sampian biasanya terbuat dari janur dan daun kelapa muda yang dirangkai menjadi bentuk artistik dan simetris. Agar sampian terlihat simetris, maka dalam bentuk sampian menggunakan garis bantu berupa lingkaran seperti pada gambar. Bisa dilihat ya. Nah, diketahui itu pada gambar terbentuk suatu lingkaran dengan sudut pusat dan sudut keliling. Dengan titik 0 ada titik pusat lingkaran, titik O maaf. Nah, jika besar sudut ACB adalah 70 derajat, maka berapakah besar sudut AOB yang merupakan sudut pusat lingkaran? Nah, coba murid-murid analisis soal tersebut pada GeoGebra Classroom yang tertera pada slide berikut. Coba murid-murid bisa join ke GeoGebra Classroom yang ada. Bapak akan cek di GeoGebra Classroom-nya. Berapa ini? Ini ada beberapa yang sudah mulai mengerjakan. Ini ada siapa ini? Wah, tulisan Yunani semua. Siapa ini namanya? Diophantos. Masya Allah. Masya Allah. Nama Yunani sekali nih, Diophantos ya. Coba kita cek pekerjaan masing-masing dari kalian yang sudah mengerjakan. Diophantos sudah mulai mengerjakan. Siapa lagi nih? Ada Lalisa Manoban. Mana Lalisa Manoban? Oh, juga sudah mulai mengerjakan. Siapa lagi ini? Ada PP Petir, PP Titir. Waduh,
Ada Niken Salindri, Masya Allah Niken. Akhirnya Jin setelah panggung kesana kemari mencari alamat ya Niken. Mana nih Niken? Walau dong enak gambar kayak gini kan. Kita lihat yang lain dulu. Bagi yang merasa sudah menyelesaikan teksnya, bisa bilang di Zoom ya, Bapak saya sudah menyelesaikan, sudah ketemu hasilnya. Jangan lupa pada setiap teks itu ada langkah-langkah petunjuk pengerjaan. Coba dibaca dulu langkah-langkah petunjuk pengerjaannya biar tidak kesulitan. Ini punya Diofantos nih sepertinya sudah mau jadi. Kita coba lihat punya Diofantos. Ya, Diofantos sudah. Coba Diofantos mana sepertinya berapa jawabannya? 140 derajat. Oke, 140 derajat ya. Coba sekarang kita beralih ke. Nah, sekarang coba kita samakan dengan perhitungan manual menurut teorema. Kira-kira punya Diofantos sama nggak? Sudut AOB tadi adalah sudut keliling. Sudut pusat. Lalu sudut ACB itu adalah sudut keliling. Seperti teorema, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Jadi AOB sama dengan 2 kali dari ACB. AOB sama dengan 2 kali dari 70 derajat. AOB sama dengan 140. Jadi jawaban dari Diofantos tadi sudah benar ya. Beri aplaus untuk Diofantos semuanya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu terkait panjang busur lingkaran. Nah, panjang busur adalah bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh 2 titik. Kedua titik tersebut dan pusat lingkaran membentuk sebuah sudut pusat. Panjang busur lingkaran itu bergantung dari besar sudut pusat yang terbentuk. Nah, teman-teman, murid-murid sekarang lihat ke sebelah kiri untuk yang rumusnya. Untuk menentukan panjang busur lingkaran dapat menggunakan rumus panjang busur lingkaran sama dengan sudut pusatnya dibagi 360 dikali pi dikali d. Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak kenapa kok rumusnya bisa seperti itu? Mungkin ada yang bisa mau menjelaskan kenapa kok rumus panjang busur kok bisa dikali pi kali d? Kenapa kok pi kali d? Pi kali d itu apa? Rumus apa gitu? Ini ada Diofantos mengangkat tangan. Oh ya, dipersilahkan. Nah, jadi pi kali d itu rumus keliling lingkaran. Sehingga panjang busur itu sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Ya, betul yang dikatakan oleh Diofantos tadi ya. Jadi pi kali d itu adalah rumus keliling lingkaran. Kenapa? Karena busur itu panjang dari bagian keliling lingkaran. Makanya menggunakan rumus keliling lingkaran. Dan sudut pusat per 360 itu mewakili karena dia adalah bagian dari sudut pusat dari sebagian besar sudut keseluruhan lingkaran. Makanya terdapat rumus seperti itu. Nah, sekarang kalau diberikan suatu latihan soal seperti ini, perhatikan gambar di samping. Diketahui jari-jarinya adalah 7 cm dan besar sudut AOB
240. Maka hitunglah panjang busur AB. Nah, sekarang coba tanpa menggunakan hitung manual, murid-murid mengeksplor bagaimana cara menentukan panjang busur lingkaran sesuai soal menggunakan GeoGebra yang tadi Bapak berikan. Bisa masuk lagi ke GeoGebra-nya, lalu melanjutkan taks atau soal berikutnya dari soal yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Ini petir sudah 2 out of 3. Tekan selengki 2 out of 3. Coba kita cek dulu petir pada pekerjaan kedua. Oh, belum ternyata ya. Belum ada gambar sama sekali di sini. Oke, kita ganti orang yang lain. Ada Niken Salindri. Coba kita cek lagi Niken. Oh, belum juga membuat nih. Di sini. Di siapa lagi ya? Mulai mengerjakan. Aca Kalista. Oke. Bapak cek dulu Aca. Oh, oke, masih kosong. Siapa lagi nih? Justin. Yang mana? Oh, masih kosong juga. Yuk anak-anak, coba dikerjakan dulu soal yang kedua. Di situ sudah Bapak serta langkah-langkah pengerjaannya. Gunakan tool center and radius. Itu kalau kalian mau nyari itu di tools yang gambarnya itu seperti lingkaran ada titik-titiknya itu. Terus bikin segmen garis. Kalau bikin segmen garis, pencet yang satu garis terus ada 2 titiknya itu, pencet gambar itu. Terus menggunakan angle width given size. Teman-teman bisa buka di gambar yang seperti ada sudut alfa yang dihapit oleh yang dibentuk oleh ketiga titik itu. Terus ada circular arc, itu juga di gambar yang logonya itu lingkaran bulat ada 2 titiknya itu. Terus pilih menu AA, pilih show value. Itu nanti kalau murid-murid sudah menemukan gambar atau sudah berhasil menggambar dari busur itu sendiri. Yuk, siapa nih yang udah? Alisa Manoban, coba dicek lagi. Oh, sedang berprogres. Yuk. PP titik, mana PP titik? Oh, sudah mulai membuat. Sudah Pak, sudah. Yuk, dari gambarnya ini diperoleh panjang busurnya berapa petir PP titik? Pak, panjang busurnya. Iya. Lihat value-nya. Itu kan sudah berhasil membuat panjang busur yang pakai warna merah. Coba Ya. ditekan, dipilih yang ada show value. Kalau ditekan kan nanti tulisan AA-nya itu. Ditekan terus ada show value. Berapa show value-nya? gitu ditekan. Ya, yang Show garis busurnya warna merah. Ya, show value. Jangan diklik kanan, cukup dipencet aja, ditekan biasa kursor Ya, biasa. atau Oke. klik kiri. Itu kayak ada AA-nya gitu. Dipencet terus show value. Nah, nilainya PP titik. Panjangnya Iya. berapa itu? Tidak ada. Gimana Pak? Ini enggak ada. Kita cari ke orang lain dulu. Maaf Pak. Kita ke siapa ini?
Giovantos lagi. Siapa ini? Belum juga ada ini ya. Itu tadi saya klik tidak muncul, tetapi di bagian sebelah kiri itu ada keterangannya 29,32. Oh iya, 29,32. Coba sekarang lihat punya PPT tadi ada nggak pancingnya ya? Oh ada ternyata jugaan ini circular arc yang warna merah ini 29,32 ya. Sekarang coba kita beralih lagi ke Nitpot. Nah, di Nitpot sesuai hitungan ya. Panjang busur AB sama dengan sudutnya tadi 240 per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali pi dikali 7, karena jari-jarinya 7 kan yang rumus tadi diameter, jadi pakainya 2 kali 7, ketemunya 29,3 ya, sekitar segitu. Berarti dari GeoGebra dan hitungan manual tersebut benar. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang ke materi luas juring. Yang pertama, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Daerah yang dibatasi tersebut merupakan bagian dari luas lingkaran. Ingat, merupakan bagian dari luas lingkaran. Kalau tadi busur itu adalah bagian dari keliling lingkaran, sekarang juring adalah bagian dari luas lingkaran. Kemudian, sebuah juring lingkaran dibatasi oleh titik A dan titik B pada tepi lingkaran O. Besar sudut yang dibentuk titik A, pusat lingkaran O, dan titik B adalah sudut AOB. Rumus untuk mencari juring AOB yaitu sudut AOB itu sendiri per 360 dikali pi r kuadrat. Sekarang, kenapa yang juring ini dikalikannya pi r kuadrat, padahal tadi untuk yang busur itu dikalikannya pi kali d? Ada yang bisa menjawab? Waduh, masa Giovantos lagi? Yang lain, coba yang lain selain Giovantos ada tidak? Aca mungkin mau? Ya, Pak. Karena kan pakai mencari luas juring, jadi carinya pakai luas lingkaran, jadi dikalinya pi r kuadrat bukan pi kali diameter. Oke, betul banget nih Aca. Karena tadi yang busur itu adalah bagian dari keliling, makanya dikali pi kali d, yaitu rumus keliling lingkaran. Nah sekarang ini nyari luas, bagian dari luas lingkaran, makanya dikalinya pi kali r kuadrat. Oke, nah sekarang ada soal lagi, soal terakhir yang harus kalian eksplor nih. Nah, pada gambar luas lingkarannya itu 48 cm persegi. Ingat, sudah diketahui luasnya. Nah, terus yang ditanya adalah berapakah luas juring AOB kalau diketahui sudut AOB-nya itu 135. Nah, sekarang murid-murid kembali lagi ke GeoGebra yang Bapak share dari tadi. Bagian terakhir dari GeoGebra, coba dikerjakan sesuai langkah-langkah yang tadi Bapak berikan. PP petir masih kosong ini, yuk coba kerjakan. Oh, ini Justin udah key off nih.
Justin mana nih Justin? Caranya nampilin luasnya gimana, Pak? Cara menampilkan apa? Value-nya. Coba di pencet bagian tengah circular vectornya coba. Nah itu sudah ada, coba di bagian kiri bisa terlihat D circular sector 0 O A dan B sama dengan 12,51. Kira-kira bener nggak ya? Coba kita cek yang lain dulu. PP titik, coba kita lihat punya PP titik. Masih kosong. Punya siapa lagi ya? Punya Diofantos nih, Diofantos. Masih proses. Kemudian ini punya siapa lagi? Lalisa Manoban. Masih proses juga. Ini Lalisa sudutnya salah ini. 45 harusnya 135. Yuk dibenarkan Lalisa Manoban. Coba dilihat lagi soalnya. Just ini sudah mencari dan sudah diketahui luas circular sektornya itu 12,51. Tapi coba kita lihat di soal diketahui luas lingkarannya itu 48 cm persegi. Tapi sepertinya punya si Justin ini luas lingkarannya itu belum 48 cm persegi ya. Coba cari yang lain. Nah, ini punya Diofantos nih. Diofantos sudah mencari membuat lingkaran dengan tadi luasnya dipaskan 48 cm persegi dan sudah menemukan circular sektornya sama dengan 18. Coba kita kembali ke nirpot. Lalu kita cek jawabannya. Nah, diketahui luasnya 48 dikali 135 per 360 diketemunya 18 cm kuadrat. Ini Diofantos bener lagi nih kayaknya jagoannya dari kelas ini ya buat matematika Diofantos ini. Nah, setelah kalian belajar dan explore di GeoGebra terkait sudut pusat sudut keliling, panjang busur luas juring, sekarang teman-teman kerjakan kuis yang ada di nirpot. Coba sekarang kita geser. Set. Udah siap belum nih? Sudah. Sudah siap? Bapak mulai lanjut ke
Iya. Kuis yang pertama. Sebentar. Loh, ini game seru-seruan nih. Kalian pilih pantai, karnaval, atau gunung? Karnaval. Ya, karnaval aja langsung. Continue. Yuk, sudah pada siap belum? Lali sama Noban sudah siap nih. Fantos juga sudah. Yuk yang lain. Ada Sam. Ada Septi Ika. Ada PP Titit. Ada Aca. Langsung Bapak start saja sepertinya. Start game. Pemenangnya ada Sam. Sam juara 1, kemudian ada Dio Fantos, kemudian Aca. Pada kuis yang pertama. Kita lanjut ke kuis yang berikutnya. Kuis kali ini itu menjodohkan. Oke, sudah pada banyak yang dapat 100 nih. Keren. Lanjut ke kuis berikutnya, yaitu kuis pilihan ganda. Sudah siap semua? Siap nggak siap? Langsung mulai. Ini sepertinya banyak yang di nomor 1, terus ada yang sudah di nomor 2, ada yang sudah di nomor 3, ada yang 1 belum mengerjakan.
Nah, ini dilihat dari hasil-hasilnya bermacam-macam ya. Ada yang dapat 100, ada yang masih kurang beruntung dapat 50, ada yang sudah dapat 75. Nah, kalau begitu kita langsung terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu terkait sudut pusat, sudut keliling, luas juring, dan busur kelihatan yang sudah kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat ke depannya. Dari murid-murid mungkin ada yang ingin menyampaikan tanggapan, evaluasi, atau kesimpulannya terhadap materi yang sudah kita pelajari. Mungkin siapa yang mau? Oh, ini Hazibika Imofuke. Ya, silakan. Dipersilahkan muridku. Itu Pak, itu sudut pusat itu besarnya 2 kali sudut keliling. Terus kalau untuk menentukan luas juring suatu lingkaran itu kita lihat dulu sudutnya, nanti dibandingin sudut lingkaran secara keseluruhan, habis itu dikaliin sama hasil luas keseluruhan Pak. Sip. Hasbika Imofuke. Ini pengen siapa sayang? Ya Allah. Fuke. Bika. Imo. Enggak. Hashi. Oh iya, Hashi. Keren sekali anakku, wahai Hashi. Semoga kelak menjadi calon penerus bangsa yang hebat sekali. Masya Allah. Terima kasih Pak, semoga saya bisa menjadi calon penerus di bangsa yang besar ini Bapak. Amin. Amin. Bersama-sama. Amin. Baik, tanpa berlama-lama kita akhiri karena Bapak juga mau tidur. Enggak, maksudnya Bapak ingin mengajar ke kelas selanjutnya. Begitu. Baik, ini kita foto bareng temanya. Foto bareng dulu. 1, 2, 3, bergaya yang cantik, yang ganteng, yang manis. 1, 2. Iya, bagus. Lagi atau sudah? Oke, sudah seperti baik.